Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2326. Apakah penanam pedang takut? Untuk mengambil darah dewa, tongkat anyaman saja sudah cukup. Tidak peduli bagaimana ekspresi Gu Jun berubah, ini memang merupakan tamparan keras di wajahnya. Meskipun sebagian besar kekuatan pedang dapat dilawan olehnya, penghinaannya terlalu kuat. Kemudian, Lin Yun menggunakan anyaman untuk mengambil pedang suci dari tangan lawan, yang bahkan lebih memalukan. Banyak biksu dari segala penjuru terkejut dan kebingungan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebuah tongkat anyaman mematahkan keahlian rahasia keluarga Gu, pedang ilahi galaksi. Jika saya mengingatnya dengan benar, teknik galaksi ilahi itu sendiri adalah teknik yang sangat canggih. Tidak ada orang dengan level yang sama yang dapat melukainya. Pemandangan ini sangat mengejutkan sehingga banyak orang tidak dapat memahaminya. Haha, kamu belum melihatnya. Lin Yun adalah ahli pedang ajaib di dunia Kunlun. Niat pedangnya adalah puncak dari niat pedang cahaya ilahi. Dalam hal bakat pedang saja, Gu Jun ini jauh di belakang Lin Yun. Itu benar, Gu Jun mengandalkan 3 orang suci tertinggi untuk menghalangi cahaya ilahi dan niat pedang. Faktanya, dia sudah kehilangan banyak hal. Dengan niat pedang yang begitu kuat, apa bedanya jika dia memiliki anyaman di tangannya? Lin Yun adalah ahli pendekar pedang. Aku khawatir pemuda tampan ini benar-benar akan membangun kembali kejayaan Kunlun. Dia akan mengikuti jalan yang dilalui leluhur naga Azure ilahi saat itu. Beberapa biksu yang lebih berpengetahuan telah mendengar tentang masa lalu alam Kunlun dan memiliki pemahaman yang baik tentang leluhur naga Azure ilahi. Selama percakapan, dia tidak bisa tidak membandingkannya dengan leluhur naga Azure ilahi. Pada saat itu, leluhur naga Azure ilahi juga lahir entah dari mana, tak terkalahkan di segala arah, dan membangun reputasi besarnya sendiri. Pada akhirnya, jalan menuju surga langsung dibangun, menyebabkan gelombang yang mengejutkan di 3000 alam, mengguncang masa lalu dan masa kini. Anak pengubur yang bagus. Gu Jun berjuang untuk bangun, mengertakkan gigi dan berbicara, lalu melambaikan tangannya untuk menarik kembali pedang sucinya dari udara. Dia terlihat sangat terhina, tapi bagaimanapun juga, anyaman itu bukanlah pedang penguburan bunga, dan tidak melukainya secara serius. Tubuh Dewa Emas dan gioknya cukup kuat dan melindungi sebagian besar titik vitalnya. Dari segi bakat ilmu pedang saja, saya memang tidak sebaik Anda, tetapi jika saya benar-benar menyerang dengan seluruh kekuatan saya dan berusaha sekuat tenaga, begitu tubuh Dewa Emas dan giok serta bintang Tianhe saya muncul, Anda tidak akan menjadi lawan saya di semua. Ekspresi Gu Jun dingin dan arogan, dan kemarahan di matanya sulit untuk dihilangkan. Perbintangan. Lin Yun sedikit terkejut, lalu tersenyum. Bandingkan horoskop Anda dengan saya. Apakah Anda pantas mendapatkannya? Dia bisa saja mengorbankan semua bintang tertinggi sejak lama. 8 kejahatan kuno terkubur di langit dengan 1 pedang. Itu adalah bintang tertinggi miliknya sendiri di 3000 dunia. Begitu mudah. Adapun tubuh ilahi. Lin Yun tidak takut untuk menyentuh bahkan seorang anak ajaib yang telah menjadi orang suci dalam daging. Ekspresi Lin Yun cukup tenang, tetapi ekspresi biksu lainnya jauh lebih serius. Apakah Anda ingin terus berjuang? Apakah kita akan bertarung sampai mati? Kita masih mengikuti ujian. Tapi Gu Jun ini tidak berbohong. Tubuh Dewa Emas dan giok dari keluarga Dewa kuno juga cukup terkenal. Ada juga Tianhe Xingxiang, yang dikenal sebagai yang tertinggi dan tak terkalahkan. Tapi Lin Yun juga tidak menunjukkan astrologinya. Dari mana Gu Jun mendapatkan kepercayaan dirinya? Banyak biksu yang membisikkan bahwa karisma Lin Yun telah membuat banyak orang terkesan. Banyak orang mulai angkat bicara untuknya. Lin Yun melihat sekeliling dan kemudian berkata, sepertinya tamparan tadi sedikit lebih lembut. Kamu belum menyadari kenyataannya. Cahaya dingin berangsur-angsur berkumpul di kedalaman matanya, dan dia sudah memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Saya hanya khawatir apakah Tian Huangshan dapat membunuh orang. Karena ada 3 tingkat penilaian, harus ada penegak hukum dari Tianmen yang diam-diam menjaga ketertiban. Nada bicara Lin Yun yang relatif tenang membuat orang-orang terlihat terkejut dan mulai menyerah. Ini secara langsung memperlihatkan bekas luka Gu Jun lagi. Minggir sekarang. Jika pedangku tidak lepas dari sarungnya, aku akan menamparkan wajahmu. Jangan menunggu pedangku lepas dari sarungnya dan menyesalinya lagi. Lin Yun tidak menunjukkan belas kasihan dan sangat acuh tak acuh.
Gu Jun tercengang. Dia tidak menyangka pihak lain akan bersikap begitu kasar. Dia adalah tokoh terkemuka dalam keluarga darah dewa. Kata-kata ini juga membuat takut semua orang. Tidak ada seorang pun yang berani bersikap tidak hormat kepada keluarga darah ilahi. Gu Jun berkata dengan dingin, kamu sebenarnya masih ingin berpartisipasi dalam penilaian. Oke, jika kamu ingin terus berpartisipasi dalam penilaian, keluarkan saja buah dao emas, jika tidak kamu tidak akan bisa melewati level pertama. Penilaiannya, ada 9 buah dao emas, dan kamu masih memiliki setidaknya 3 di tanganmu. Dia yakin bahwa kekuatan Lin Yun saat ini terkait erat dengan buah Golden Dao, dan dia sangat terobsesi dengannya. Paling banyak, 5 buah Golden Dao dapat dimurnikan, dan efek pemurnian buah ke-6 minimal, jadi Lin Yun harus tetap membawanya. Tapi dia tidak menyangka Lin Yun akan langsung membagikan buah Dao emas kepada Lin Jiangxian dan Xiong Tianan. Dari sudut pandang orang seperti dia, harta langka seperti itu tidak akan pernah diberikan kecuali ditukar dengan harta yang setara. Lin Yun tersenyum, saya belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu seperti Anda. Anda benar-benar tidak ingin kehilangan muka. Pertama Anda ingin menggali sumber suci saya, dan sekarang Anda ingin mencuri buah Mahadao. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya untuk menantang kentunganku. Bagaimana dengan tantangannya? Gu Jun menjawab dengan dingin, aku hanya menindasmu hari ini. Jika aku tidak mengizinkanmu lewat, aku tidak akan mengizinkanmu lewat. Setelah kata-kata itu jatuh, sekelompok biksu alam suci dari keluarga Gu, lebih dari 20 orang, berkumpul, berdiri di samping Gu Jun. Ada 4 orang suci tingkat ke-7 di alam angin dan api, dan sisanya adalah orang suci di puncak ramuan emas. Aktifkan darah dewa dan biarkan dia melihat keunggulan keluarga dewa kuno saya. Gu Jun berteriak dengan dingin. Berdengung. Alis sekelompok orang mekar dengan tanda emas pada saat yang bersamaan, itu adalah tanda para dewa, dan darah para dewa di tubuh mereka dirangsang pada saat yang bersamaan. Ledakan. Banyak aura berkumpul, menjadi luas dan tak terbatas, dan bahkan jejak kekuatan suci pun muncul. Semua orang langsung terkejut, darah dewa di tubuh mereka melonjak dan bersemangat, dan suara-suara itu menyatu menghasilkan suara yang membuat jiwa orang gemetar. Aku baru saja memintamu untuk menyerahkan 1 buah Supreme Dao, tetapi kamu menolak. Sekarang, kamu harus menyerahkan ketiganya. Gu Jun sangat galak dan berkata dengan dingin, bagaimana kamu bisa bertarung sendirian dengan keluarga Guku? Siapa bilang saudara Lin adalah manusia? Ji Zixi mendatangi Lin Yun tanpa menoleh ke belakang, darah Phoenix di tubuhnya bergejolak, lalu terjadi ledakan dan api meledak. Dia melihat sepasang sayap Dewa Phoenix terbentang di belakangnya, dan tiba-tiba dia dipenuhi dengan cahaya ilahi. Ji Zixi sama mempesona seperti dewi yang turun ke dunia. Dewi Phoenix. Seruan terkejut segera datang dari kerumunan, dan semua orang terlihat sangat terkejut. Bahkan Gu Jun dan yang lainnya terlihat bingung. Jika kita benar-benar berbicara tentang garis keturunan, tidak ada seorang pun di kelompok ini yang dapat menandingi garis keturunan bangsawan Dewi Phoenix, tetapi dia berada di pihak Lin Yun. Dan aku tidak pernah menganggap serius darah dewa omong kosong itu. Aku akan menggali pemakaman leluhurmu lain kali. Xiong Tianan tertawa dan melompati. Lin Jiangxian tidak menunjukkan kelemahan apapun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dia hanya melepaskan niat pedangnya dan datang dengan tenang. Untuk sementara, kedua belah pihak saling berhadapan. Harus dikatakan bahwa garis keturunan dewa memang dilebih-lebihkan, apalagi ketika lebih dari 20 orang garis keturunan dewa berkumpul, tekanannya terlalu besar. Gu Jun, yang berada di tengah kerumunan, sepertinya sedang menarik darah dewa yang lain, dan segel dewa di antara alisnya sangat cerah. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa ini adalah formasi kuno yang menghubungkan darah semua dewa. Lengan belalang sembah itu seperti kereta. Gu Jun mendengus dingin, jadi bagaimana jika Dewi Phoenix, aku akan mengambil semuanya hari ini. Pemakaman Tuan Muda, Anda juga bisa memasukkan saya. Pada saat ini, Ao Jue tersenyum dan melompat ringan, mendarat di samping Lin Yun. Lin Yun dan 3 lainnya semuanya terkejut, dan bahkan Lin Jiangxian cukup terkejut, orang ini dianggap sebagai salah satu musuh bebuyutannya di alam Changyun. Ao Jue menyeringai dan berkata, ada apa, kamu meremehkanku? Lagi pula, aku juga salah satu dari 4 pemimpin. Tuan Lin, apakah kamu meremehkanku? Dia membawa pisau panjang di punggungnya dan tersenyum sinis. Jika kamu bersedia, Lin akan sangat senang. Lin Yun terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, tidakkah kamu bermaksud meremehkanku? Semakin banyak orang yang berpikiran sama, semakin baik. Hahaha, kata yang bagus.
Ao Jue tertawa keras, dan berkata kepada banyak biksu di dunia Sifang, apakah tidak ada lagi kultivator pedang yang tersisa? Saya berani berdiri sebagai pendekar pedang, dan semua kultivator pedang sudah mati. Apakah Anda benar-benar takut dengan apa yang disebut dewa? Keluarga sedarah. Suaranya sangat menular, nyaring dan agung, membuat telinga orang sedikit tercengang. Lin Yun tampak tercengang, bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Melihat situasinya tampak tidak baik, Gu Jun segera mengancam, siapa yang berani ikut campur dalam urusan keluarga Gu. Bahkan jika Tian Huangshan tidak bisa membunuh orang, saya masih punya banyak cara untuk menghadapi kalian sekelompok manusia. Gan, jadi bagaimana jika aku turun tangan? Bisakah kamu melakukan apapun yang kamu inginkan dengan darah dewa? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami para kultivator pedang tidak mudah marah? Itu terlalu penindas. Saya, seorang kultivator pedang, tidak perlu takut berkelahi. Para pendekar pedang semuanya telah melangkah maju, apa yang harus kita takuti sebagai para kultivator pedang? Tidak apa-apa jika Gu Jun tidak berbicara, tetapi begitu dia berbicara, dia langsung membuat marah banyak kultivator pedang di pegunungan. Awalnya, dia akan sangat menggoda jika dia adalah seorang pendekar pedang. Dia tidak takut mati. Pendekar pedang itu berdiri dan mengawasi, dan dia pasti menahan nafas di dalam hatinya. Aku masih memikirkan apakah akan melakukan intervensi, tapi kali ini, tiba-tiba terdengar suara keras dari pedang suci yang terhunus. Kami, para kultivator pedang, tidak perlu takut akan pertempuran. Banyak biksu yang bersemangat, dan dalam sekejap, lebih dari 100 orang berdiri di belakang Lin Yun. Banyak niat pedang berkumpul, dan mereka secara samar-samar mengalahkan kekuatan besar dari darah dewa. Pemakaman Tuan Muda, saya akan membantu Anda mendaki gunung hari ini. Kamu bisa mengambil darah dewa dengan sebatang pohon willow. Mengapa kita harus takut jika kita memiliki pedang suci di tangan kita? Pertempuran sudah berakhir. Paling buruk, kamu akan mati. Kultivator pedang tidak pernah takut mati. Para pahlawan marah sesaat, dan bahkan Lin Yun pun terkejut dengan pemandangan ini. Sekelompok semut berani menghujat kuasa dewa. Ambil tindakan dan kalahkan kelompok darah fana ini. Gu Jun meliriknya dan berkata dengan dingin, hancurkan bocah iblis ini dulu. Jika kamu mengurus urusanmu sendiri, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Begitu dia selesai berbicara, dua sosok bergegas menuju Ao Jue untuk membunuhnya. Mereka adalah pemimpin tertinggi keluarga dewa kuno, dan tingkat kultivasi mereka berada di puncak inti emas. Bersama-sama, keduanya dapat bersaing dengan penguasa suci alam angin dan api setelah distimulasi oleh darah dewa. Gu Jun berpikir dia lebih dari cukup untuk menghadapi Bao Jue. Pada saat yang sama, 3 ahli alam angin dan api lainnya, serta banyak pemimpin keluarga Gu, bergegas menuju Ji Zixi dan yang lainnya. Bagus sekali. Ao Jue tertawa keras, mengeluarkan pedang sucinya, dan energi pedang agung bergerak ke segala arah. Ada cahaya ajaib yang melonjak di sekujur tubuhnya, dan kekuatan pedangnya terlihat sangat ganas dan mendominasi. Mendengar suara keras, orang-orang yang berada di dekatnya langsung terlempar ke belakang beberapa langkah. Bab 2327 pedang di tangan, ikuti aku. Ao Jue bisa bertarung 1 lawan 2, dan dia kalem dan kalem. Tidak hanya dia bisa dengan mudah melawan, tapi dia juga bisa bereaksi dengan warna. Menjauhlah. Dengan jentikan pergelangan tangannya, cahaya pedang Ao Jue merobek beberapa lapisan tirai bintang dan menghancurkan galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah keahlian unik Istana Xuan Kong, dan dia menunjukkan gaya yang sangat mendominasi di tangannya. Dentang, dentang, dentang. Di tempat lain, semua orang juga bertarung bersama, dan pertarungannya sangat sengit. Ini adalah perang kacau dalam skala yang sulit dibayangkan oleh pihak luar. Mengandalkan darah dewa, keluarga Gu mengira mereka bisa menghancurkan Lin Yun. Tanpa diduga, kelompok pendekar pedang ini muncul dan memblokir momentum ini. Meskipun mereka berisik dan kurang terorganisir dibandingkan satu sama lain, mereka berdua memiliki semangat pemberani yang tidak takut mati, dan mereka memamerkan ilmu pedang mereka. Senang. Sulit bagi Xiong Tian untuk mengalahkan 4 orang, jadi dia bertarung dengan sungguh-sungguh dan sepenuhnya menunjukkan kekuatan tubuh ilahi gagak emasnya. Ji Zixi dan Lin Jiangxian sama sekali tidak lemah dalam gayanya, dan masing-masing dapat dengan mudah menahan kekuatan banyak darah dewa. Dalam pertempuran kacau, sebagian besar situasi relatif lancar. Bagaimanapun, keluarga Gu telah mengaktifkan garis keturunan dewa dan membentuk formasi, dan mereka bekerja sama dengan sangat baik satu sama lain. Hanya Gu Jun yang menderita.
Karena lawannya adalah Lin Yun tidak mempedulikan siapapun dan hanya menatap orang tersebut dan memukulinya dengan kasar. Sedikit semangat yang menakjubkan, angin gembira ribuan mil. Dia mendorong niat pedang cahaya ilahi hingga batasnya. Kemeja birunya menari dengan liar, rambut panjangnya seperti air terjun, dan dia dilengkapi dengan kekuatan pedang yang agung. Gu Jun, yang menekan dengan keras, tidak memiliki kekuatan backhand. Perasaan itu sangat membuat frustrasi. Bentak. Gu Jun merasa sedih, dan tanpa memperhatikan, Lin Yun menamparkan wajahnya dengan keras. Seperti yang diharapkan dari tubuh Dewa Emas dan Giok. Jika orang biasa dicambuk dengan cambuk ini, separuh kepalanya akan patah. Lin Yun tidak menunjukkan belas kasihan dan mengejek dengan dingin. Gu Jun sangat marah dan bergegas ke depan, berharap untuk menghancurkan Lin Yun dengan kekuatan darah dewa, tetapi tubuh Lin Yun fleksibel dan kekuatan pedangnya tidak menunjukkan kekurangan. Tidak peduli betapa marahnya pihak lain, dia tidak bisa menyentuh Lin Yun. Lin Yun bukanlah orang bodoh, tubuh lawannya penuh dengan darah dewa saat ini, dan dia bisa meledak dengan kekuatan yang dapat melukai Raja Suci tingkat ke-7 dengan satu pukulan. Bukan itu saja. Cahaya pedang dari tubuh Lin Yun dilepaskan, berubah menjadi naga biru dan menyebar ke segala arah. Cahaya pedang di atas naga biru bersinar terang. Ini untuk membantu para kultivator pedang lainnya mengambil tindakan untuk mengimbangi kekuatan darah dewa keluarga Gu, jika tidak, para kultivator pedang ini akan sangat menderita. Gu Jun hanya bisa menonton dengan datar, hampir muntah darah karena marah, tapi tidak bisa benar-benar menyentuh Lin Yun. Dia benar-benar tidak kompeten dan geram. Sekarang tubuhnya penuh dengan darah dewa, dia masih berada di tengah formasi, dan dapat dikatakan bahwa dia memanfaatkannya. Namun, ilmu pedang Lin Yun, seperti langit berbintang yang tak terbatas, selalu membuatnya tidak mampu mengerahkan kekuatannya. Beberapa kali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan Tian He Xing Xiang untuk menghadapi lawannya. Tetapi ketika dia mengira pihak lain bahkan tidak menghunus pedangnya, dia menahannya. Ya Tuhan, situasi macam apa ini? Keluarga darah ilahi tidak bisa mengendalikan situasi. Hahaha, seru sekali, para kultivator pedang ini benar-benar menyampaikan berita. Lin Yun masih kuat. Para kultivator pedang lainnya terkesan olehnya. Mereka tidak mengenalnya sama sekali, tapi mereka sebenarnya bersedia mengambil tindakan untuknya. Ini tidak seperti keluarga darah ilahi yang terlalu menindas di masa-masa biasa. Berapa banyak orang di alam Tian Huang yang hartanya telah dirampok oleh apa yang disebut keluarga darah ilahi. Sungguh mengejutkan. Adegan ini sangat langka. Melihat pemandangan yang luar biasa ini, banyak biksu bahkan lupa bahwa mereka masih berpartisipasi dalam penilaian Gunung Tian Huang, dan mereka merasa sangat santai. Mata mereka tertuju pada Lin Yun, dan ketika mereka melihat Lin Yun memukuli Gu Jun dari waktu ke waktu, mereka semua sedikit mengangkat sudut mulut mereka dan tertawa tanpa sadar. Ketika mereka saling memandang, mereka berdua tersenyum penuh arti. Dingin. Keluarga berdarah dewa di Gouri juga mengalami hari ini. Ada beberapa hal yang tidak perlu diungkapkan, namun semua orang sangat senang melihatnya, namun biasanya tidak ada yang memimpin, sehingga mereka hanya bisa menahannya. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara keras yang mengejutkan dari puncak 10.000 anak tangga. Saat berikutnya, langit berguncang, dan tekanan besar datang. Banyak orang tidak tahan dan berlutut. Perubahan mendadak itu mengejutkan Lin Yun dan keluarga Gu, dan mereka masing-masing mundur beberapa langkah. Itu adalah monumen pembunuh dewa. Seseorang meninggalkan nama di monumen pembunuhan dewa. Semua orang melihat ke atas dan melihat 9 sinar cahaya keemasan bersinar, cahaya keemasan menyebar seperti kelopak bunga, menyilaukan dan menyilaukan. Pada saat yang sama, keberuntungan turun dari langit, dan kelopak emas berjatuhan satu demi satu. Akhirnya, 3 potong buah asing jatuh dari kelopak bunga di langit, dan dengan mudah ditangkap oleh manusia tersebut. Pemandangan ini sangat mengejutkan, dan banyak mata orang yang tertarik padanya, dan mereka tidak bisa melepaskan pandangan mereka untuk waktu yang lama. Semua orang bisa menebak bahwa ketiga buah aneh itu akan sangat langka, dan itu adalah hadiah yang diberikan oleh nenek moyang Tian Huang kepada mereka yang meninggalkan namanya. Orang ini sangat kuat. Jika seseorang meninggalkan namanya, dan 3 lampu emas muncul, dia cukup kuat. Kata Ao Jue di samping Lin Yun. Sebenarnya ada hadiahnya. Hati Lin Yun tergerak, dia sangat membutuhkan sumber daya sekarang. Raja Suci tingkat ke-7 sangatlah istimewa, selama ramuan emasnya sempurna, dia dapat mencoba mengatasi kesengsaraan, dan dia sepenuhnya berada di bawah kendalinya sendiri. Tidak ada yang namanya kemacetan, asal berani mengatasi musibah dan tidak takut mati.
Namun setelah melewati bencana angin dan api, sumber daya yang besar masih dibutuhkan untuk memenuhi konsumsi yang dibutuhkan oleh Raja Suci tingkat ke-7. Ketiga buah aneh itu pasti merupakan harta karun. Memikirkan hal ini, mata Lin Yun berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia menatap Gu Jun dan berkata, cepat keluar dari sini, jangan tunda terobosanku. Wajah Gu Jun menjadi dingin dan dia hendak membalas ketika pesan suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Biarkan dia datang. Saat Gu Jun mendengar pesan ini, dia langsung terkejut. Kesuraman telah hilang, dan dia merasa jauh lebih rileks. Gu Jun memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, Lin Yun, kamu tidak berpikir kamu bisa meninggalkan namamu di monumen pembunuh dewa, bukan? Sudah kubilang sebelumnya, keluarga Dewa Kunoku bukanlah satu-satunya yang tertarik dengan buah Mahadao. Sekarang aku telah melihat misteri buah Mahadao, aku khawatir semua orang akan lebih tertarik padanya. Setiap orang tidak bersalah, tapi dia bersalah karena membawa batu giok. Jika kamu memiliki keberanian, teruskan saja dan menerobos. Aku menunggumu di monumen pembunuhan dewa. Jika kamu tidak datang, itu akan terjadi. Cucu laki saya. Dia bertindak sangat sengaja, seolah-olah dia takut Lin Yun tidak akan pergi. Hahaha, aku telah menyinggung keluarga berdarah dewa dan masih ingin menerobos. Benar-benar mimpi. Dan kalian yang membuat keributan, tunggu saja aku. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, terutama kalian, iblis bajingan. Gu Jun menatap tajam ke banyak kultivator pedang yang hadir, dan akhirnya matanya tertuju pada Ao Jue, ekspresinya sangat kejam. Ayo pergi. Setelah kata-kata itu keluar, Gu Jun memimpin untuk pergi tanpa penundaan lebih lanjut. Ao Jue menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar membenciku. Aku khawatir Gu Jun telah menerima pesan. Jalan di depan pasti sangat berbahaya, dan ada banyak bahaya di monumen pembunuh dewa. Tidak perlu dia mengatakannya, semua orang bisa merasakannya. Karena Gu Jun terlalu disengaja. Tapi Xiong Tianan, yang memiliki temperamen panas, berkata, Lin Yun, jangan khawatir, cepatlah maju. Ji Zixi dan Lin Jiangxian tidak berbicara, tetapi mereka memandang Lin Yun dan menyatakan dukungan diam-diam. Lin Yun hendak mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat sekilas, dia menemukan banyak mata aneh sedang menatapnya. Dia tidak mengenal satu pun dari orang-orang ini, tapi tanpa kecuali mereka semua adalah pendekar pedang. Hahaha, Tuan Pemakaman Bunga mengkhawatirkan kami para kultivator pedang. Tidak apa-apa, katakan saja dan kami akan mengejarmu. Ngomong-ngomong, aku datang ke Gunung Tianhuang hanya untuk ikut bersenang-senang. Tidak masalah apakah aku meninggalkan namaku atau tidak, tapi aku tidak bisa menelan nafas ini. Keluarga Seng Sui terlalu sering menindas orang. Ini bukan hanya 1 atau 2 hari. Saya sangat sedih. Saya akhirnya keluar dari mulut saya hari ini. Tuan Lin, jangan ragu. Katakan saja satu kata dan kami akan memburu Anda. Hampir semua kultivator pedang yang hadir memiliki dendam terhadap keluarga darah ilahi. Coba pikirkan, bahkan buah Mahadao Anda telah menjadi sasaran. Cukup banyak buah suci dan harta rahasia kami telah dirampok. Kami para kultivator pedang, mengapa kami takut bertempur? Tuan Lin, tidak perlu khawatir tentang hidup atau mati kami. Kata yang bagus. Para biksu dan pahlawan lainnya sangat marah. Semakin banyak mereka berbicara, mereka menjadi semakin marah. Dalam sekejap, darah semua orang terangsang. Lin Yun tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Dia ingin memberitahu para kultivator pedang ini untuk tidak mendaki gunung untuk saat ini karena jalan di depan berbahaya, tetapi dia tidak menyangka bahwa para kultivator pedang ini bahkan lebih pemarah daripada dia. Saudara Lin, ambil keputusan. Mata Ji Zixi bersinar terang. Dia baru berusia 17 atau 18 tahun, jadi dia sangat bersemangat untuk berpartisipasi dalam adegan ini. Lin Jiangxian sedikit lebih berpengalaman, tetapi dia juga memandang Lin Yun dan berkata dengan sungguh-sungguh, selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, aku akan bertarung denganmu bahkan jika ada gunung pedang dan lautan api di depan. Lin Yun tidak bisa menahan tawa saat melihat ini, oke. Dia tiba-tiba mengangkat tongkat Willow di tangannya dan melihat ke arah penggarap pedang Sifang, kawan-kawan, karena kamu bersedia mengikutiku, Lin, menjadi gila, maka itu saja. Dengan pedang di tangan, ikuti aku, bunuh yang ilahi anjing, dan ambil buah aneh itu. Banyak kultivator pedang tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan penuh semangat, pedang di tangan, ikuti aku, bunuh anjing dewa, dan ambil buah aneh itu. Lin Yun memimpin sekelompok orang dan bergegas, dengan pedang di tangan, ikuti aku, berteriak keras. Semua biksu di bawah terkejut. Ini adalah pemberontakan.
Dunia telah lama menderita karena keluarga berdarah. Bagaimanapun juga, dia masih seorang kultivator pedang, kejam sekali. Hahaha, keluarga berdarah dewa juga punya hari di mana mereka disebut anjing dewa. Sungguh hidup. Reputasi Lin Yun akan menyebar. Hahaha, ini sangat menarik. Sekarang menyenangkan untuk ditonton. Pergi. Para beku yang lain tertegun sejenak, dan kemudian buru-buru mengikuti, takut mereka akan lebih lambat. Gu Jun dan yang lainnya sangat cepat. Mereka semua mengaktifkan darah dewa, dan energi darah mereka terhubung bersama, dan mereka maju dengan liar di tangga dalam bentuk formasi. Dalam waktu setengah seperempat jam, garis besar monumen pembantaian dewa sudah terlihat. Selain Gu Jun, Gu Xing berkata, "Saudara Jun, apa yang kamu katakan sebelum pergi terlalu disengaja? Bagaimana jika Lin Yun tidak datang?" Sudut mulut Gu Jun sedikit melengkung, dengan sedikit rasa bangga di matanya, dan dia berkata, "Aku melakukannya dengan sengaja. Lin Yun pasti akan datang, tapi kata-kata ini tidak ditujukan padanya." "Siapa yang dituju?" Gu Xing bertanya dengan aneh. Gu Jun berkata, "Ini untuk kelompok kultivator pedang itu. Meskipun orang-orang ini adalah semut fana dan tidak layak disebut, berkumpul bersama itu merepotkan. Jika tidak ada orang seperti itu yang menghalangi sekarang, kita akan membentuk Dewa Kuno Agung. Formasi ini benar-benar dapat menghancurkan Lin Yun." Ketika dia menyebutkan masalah ini, dia menjadi marah dan menyalahkan semuanya pada kultivator iblis. "Saya tidak dapat menakut-nakuti Lin Yun dengan menyebutkannya seperti ini, tetapi para kultivator pedang ini pasti akan ketakutan. Ketika saatnya tiba, akan lebih mudah untuk menghadapi Lin Yun." Gu Jun sangat bangga dengan strateginya. Gu Xing berpikir sejenak, sepertinya memang begitu, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Saudara Jun masih pintar. Pedang di tangan, ikuti aku, bunuh anjing dewa, dan ambil buah aneh itu." Pada saat ini, suara pertarungan yang dahsyat datang dari bawah, dan di saat yang sama, ada niat pedang yang kuat, seperti naga yang mengaum, berguling ke arahnya. Apa yang terjadi? Gu Jun dan Gu Xing terkejut dan menoleh ke belakang. Tidak hanya para kultivator pedang yang mengikuti Lin Yun tidak pergi, tetapi jumlah mereka sebenarnya meningkat pesat. Niat pedang yang agung dan slogan-slogan yang mereka teriakkan membuat takut Gu Jun dan Gu Xing hingga mereka menjadi pucat. "Ayo pergi, cepat, ke monumen pembunuh dewa." Bab 2328 terbuka dan tak kenal takut. Pedang di tangan, ikuti aku. Momentum di belakang mereka begitu menakutkan sehingga Gu Jun dan Gu Xing menoleh ke belakang dan tidak berani melihat lebih jauh. Hanya dengan pandangan sekilas, dia dapat menentukan bahwa setidaknya ada 200 kultivator pedang. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Gu Jun mengerutkan kening dan mengumpat dengan keras. "Saudara Jun, situasinya tidak baik." Gu Xing berkata dengan gemetar. "Itu hanya sekelompok rakyat jelata. Ketika mereka melihat keluarga darah dewa yang sebenarnya, mereka akan tahu betapa konyolnya mereka. Ayo kita ke atas dulu." Gu dan Jun melangkah maju dengan cepat tanpa berhenti sama sekali. Lin Yun memimpin dari belakang, dan kecepatannya tidak jauh lebih lambat dari Gu Jun. Dia menggunakan pedangnya untuk menahan tekanan di tangga dan terus maju. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Lin Yun melihat punggung Gu Jun, melihat ekspresi panik orang lain, dan ekspresi keraguan muncul di matanya. Pihak lain sangat disengaja, secara logika harus ada beberapa pengaturan. Gu Jun masih memiliki tubuh dewa dan gulungan astrologi yang belum dia gunakan, jadi secara logis dia tidak seharusnya berada dalam kekacauan seperti itu. "Saudara Lin, kulihat mereka semua telah melarikan diri. Apakah kamu akan menyerah?" Ji Zixi juga melihat rasa malu Gu Jun dan Gu Xing. "Naik ke puncak dulu." Ekspresi Lin Yun berubah, dan dia merasa segalanya tidak sesederhana itu. Ledakan. Setengah jam kemudian, mereka merasakan paksaan yang besar dan tak ada habisnya, kuno dan kuat, penuh dengan pembunuhan dan permusuhan. Tapi dia datang ke monumen pembunuhan dewa. Monumen pembunuh dewa ini tingginya ribuan kaki dan menjulang tinggi, dengan tulisan, "Monumen Pembunuh Dewa," tertulis di atasnya. Tulisan tangannya tua dan kuat, dengan udara dingin di setiap goresannya, dan ujung penanya memancarkan tepi yang sangat tajam. Apakah ini monumen pembunuhan dewa? Ekspresi Lin Yun serius dan serius. "Saya merasa tidak berarti di depan monumen pembantaian dewa, monumen batu kuno ini sepertinya telah benar-benar menindas para dewa dalam beberapa tahun terakhir." Itu membuat orang tanpa sadar merasa dihormati. Banyak kultivator pedang yang berdiri di belakang Lin Yun juga menjadi khusyuk dan hening di depan monumen pembunuh dewa. "Pemakaman Tuan Muda, Anda benar-benar datang ke sini." Tapi saat ini, suara yang kasar dan kasar terdengar,
Gujunlah yang datang lebih dulu. Tetapi dibandingkan dengan kepanikan sebelumnya, dia tenang dan tenang saat ini, dan dia telah kembali ke sikap menyendiri sebelumnya. Lin Yun melihat sekilas dan melihat 6 sosok di sampingnya. Setiap sosok memiliki segel dewa emas di antara alisnya. Mereka membuka mata pada saat yang sama, dan tatapan tajam mereka langsung tertuju pada Lin Yun. Hampir semuanya tampak menyendiri dan mengamati. Di belakang beberapa orang, ada hampir 100 biksu, memandang banyak kultivator pedang dengan rasa jijik dan jijik, terlihat sangat arogan. Lin Yun segera memahami di dalam hatinya bahwa orang-orang ini berasal dari keluarga darah dewa dan memiliki persahabatan dekat dengan keluarga Gu. Aura keenam orang itu, tanpa kecuali, semuanya adalah milik Saint Lord alam angin dan api, dan kekuatan mereka hanya lebih kuat dari Gu Jun. Bergabung. Api tak dikenal muncul di hati Lin Yun, dia akhirnya mengetahui kepercayaan diri Gu Jun, dan 7 keluarga darah dewa sebenarnya memilih untuk bergabung. Keluarga dewa kuno, keluarga dewa Liu, keluarga dewa raja, keluarga dewa Yan, keluarga dewa emas, keluarga dewa Wu, keluarga dewa putih. 7 keluarga besar berdarah dewa. Ini sangat tercela. Gu Jun mencoba yang terbaik untuk memikat Lin Yun ke sini, tapi dia benar-benar mengatur formasi sebesar itu. Ini benar-benar membuat Lin Yun mati. Pantas saja dia pernah dipukul begitu keras oleh anyaman sebelumnya dan masih menolak mengaku kalah. Jadi dia merencanakan langkah ini. Pemandangan di depan mereka begitu mengejutkan sehingga semua kultivator pedang dari segala arah tercengang. 7 keluarga besar berdarah dewa, selain pemimpinnya, juga memiliki 2 hingga 300 formasi, yang sungguh keterlaluan. Lin Yun tidak takut, tapi dia sangat marah. Dia tidak pernah menjadi orang yang suka membunuh, dia tidak benar-benar membunuh siapapun sebelumnya karena dia khawatir ini adalah Gunung Tianhuang. Pertunjukan yang luar biasa. Lin Yun mencibir. Takut. Gu Jun tersenyum dingin dan berkata, kamu dengan jujur menyerahkan 1 buah Supreme Dao sebelumnya, jadi tidak terjadi apa-apa. Sekarang kamu tidak hanya harus mengambil 3 buah Supreme Dao, tetapi Sein Originmu juga harus disimpan. Turun. Ekspresi Lin Yun berubah, penuh dengan niat membunuh. Gu Jun tersenyum dan berkata, kamu nampaknya sangat marah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa memimpin sekelompok rakyat jelata dapat bersaing dengan keluarga darah ilahi? Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Sudah lama ku bilang padamu bahwa kamu mengincar buah Supreme Dao. Bukan hanya keluarga Guku, apa menurutmu aku berbohong padamu? Gu Jun mencubit dagunya, terlihat lucu, dengan tatapan mengejek dan meremehkan. Jadi bagaimana jika kamu adalah pendekar pedang ajaib? Di depan kami, kamu masih seperti semut. Selama kamu tidak melanggar aturan Gunung Tianhuang, kami dapat memanipulasi kamu sesuka hati. Tapi saat Gu Jun sedang berbicara, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia melihat senyuman tiba-tiba muncul di wajah tegang Lin Yun. Apakah menggali sumber suci juga sesuai aturan? Lin Yun berkedip dan berkata sambil tersenyum, saya tidak menyadari sebelumnya bahwa ada aturan seperti itu. Dia jelas tersenyum, tapi itu membuat orang merasa menyeramkan. Jangan khawatir, saya terkenal karena temperamen saya yang baik. Sekarang saya berada di sini di Gunung Tianhuang, saya pasti akan mematuhi peraturan. Mata Lin Yun sedikit menyipit, dan senyuman sehangat angin musim semi muncul di wajah tampan Feng Shen. Tuan Lin, saya akan membantu Anda, dan kita semua bisa berkumpul. Benar, mengapa para kultivator pedang harus takut? Keluarga darah ilahi terlalu menindas. Ketika banyak kultivator pedang melihat pemandangan ini, mereka juga marah, sama sekali tidak rasional. Bisakah keluarga darah dewa menindas orang lain? Lin Yun merentangkan tangannya, menghentikan semua orang, dan berkata sambil tersenyum, saya akan melakukannya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia mengambil inisiatif dan mengambil langkah maju. Tokoh-tokoh berpengaruh yang dipimpin oleh 7 keluarga besar berdarah dewa masing-masing saling memandang dengan tatapan dingin dan arogan di mata mereka. Nada yang besar sekali, 1 lawan 7. Menurutku keluarga berdarah dewa sudah kehilangan kesabaran. Semuanya lakukan saja, tidak perlu bersikap sopan padanya. Gu Jun memiliki wajah muram dan berteriak keras saat dia berbicara, dia naik ke udara dan memimpin dalam menyerang Lin Yun. 6 orang lainnya tidak ragu-ragu, dan masing-masing mengambil tindakan, terbang menuju Lin Yun seperti kilat. 7 tuan menyerang pada saat yang sama. Setiap orang adalah tokoh terkemuka dalam keluarga darah dewa, dan kultivasi mereka berada di puncak Raja Suci tingkat ke-7. Momentum seperti ini sungguh menggemparkan. Ledakan. Di langit, guntur bergulung melonjak, dan kilat yang menyilaukan merobek kehampaan.
Mereka mengaktifkan darah dewa, dan dalam sekejap, langit dan bumi kehilangan warna, dan situasinya berubah. Sisi gunung-gunung Tianhuang tiba-tiba diselimuti oleh kekuatan ini, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Selesai. Tidak ada yang menduga bahwa tokoh-tokoh berpengaruh dari 7 keluarga darah dewa akan menjadi begitu kuat setelah bergabung. Momentumnya sendiri jauh melampaui Lin Yun. Kaisar bela diri niat pedang Lin Yun, tetapi bagaimanapun juga, dia hanya memiliki tingkat kultivasi alam inti emas, jadi dia selalu dirugikan. 1 lawan 3 mungkin baik-baik saja, tapi 1 lawan 7, konsekuensinya akan sangat tragis. Namun menghadapi formasi seperti itu, Lin Yun tampak lebih tenang dari sebelumnya. Dia langsung mengangkat tangannya dan meledakkannya dengan Changlong Grip. Telapak tangan kanannya tiba-tiba disuntikkan pola Dewa Changlong ke dalamnya, dan pusaran angin dan guntur yang menakutkan melonjak dari telapak tangannya. Ini belum selesai. Bunga dao mekar di belakang Lin Yun, teratai emas milik Changlong dao mekar, dan segera meledak dengan ujung tajam yang sebanding dengan dao pedang. Mengaum. Naga dewa meraung di langit di atasnya, dan cakar naga jatuh, merobek langit menjadi awan petir. Setiap bilah cakar dibungkus dengan kekuatan pola dewa yang menakutkan. Ledakan. Cakar Changlong jatuh dari langit, dan retakan terkoyak di udara kemanapun mereka melewatinya. Dari kejauhan, tampak seperti ada naga dewa kuno yang bersembunyi di lautan awan. Tiba-tiba, angin dan guntur muncul, mengguncang langit. Kekuatan darah dewa di langit terkoyak, dan retakan muncul di awan hitam dan menyebar terus-menerus. Apa-apaan? Keterampilan rahasia klan naga. Mari kita bertindak bersama. 7 tokoh berpengaruh dari keluarga berdarah dewa memiliki warna aneh yang bersinar di mata mereka, dan masing-masing menggunakan keahlian unik mereka untuk meledakkan cakar naga. Lin Yun mengangkat tangan kirinya dan langsung membentuk segel. 2 kanon pedang Taixuan dan naga dan Phoenix diaktifkan pada saat yang sama, dan kuali naga dan Phoenix dari dalam Z Mansion melompat keluar dengan keras. Pembalikan Aoi. Angin dan guntur di telapak tangan Lin Yun terbalik, cahaya pedang meledak di antara alisnya, dan kekuatan hisap yang agung menyedot semua gerakan membunuh ketujuh sosok itu. Bang! Cakar naga merobek gerakan pembunuhan ini, dan setelah mendarat, mereka memukul mundur ketujuh orang itu. Lin Yun berhasil menyerang, dengan senyuman di wajahnya, dia mengambil 1 langkah ke depan dan berkata dengan tenang, keluarga darah dewa begitu agung. Dia masih tersenyum, tapi rasa dingin di matanya menjadi lebih menakutkan. Liu Aohan, yang berasal dari keluarga Liu Shen, berkata dengan dingin, Lin Yun, kamu tidak perlu menyalahkan kami karena menindasmu. Pohon yang indah di hutan akan hancur oleh angin, dan hal yang sama juga berlaku untuk orang-orang. Kamu populer sekali, kalau aku tidak menekanmu sekarang, bagaimana aku bisa menghentikanmu nanti? Kamu. Ketiga level ini katanya punya 10 kuota, tapi nyatanya hanya ada sedikit kuota yang sebenarnya. Kalau kita tidak, jika kamu tidak menahanmu, kami tidak akan bisa main-main. Lin Yun tersenyum dan berkata, alasan ini sangat jelas sehingga saya tidak dapat membantahnya. Bagus jika kamu mengetahuinya. Jika kamu memberikan buah Mahadao dan secara sukarela menarik diri dari penilaian 3 tingkat, kami tidak akan mempermalukanmu. Pria dari keluarga Wang Shen tersenyum dan berkata dengan ringan. Kenapa kamu berbicara omong kosong dengannya? Tekan saja dia. Kamu tidak terlalu takut padanya, kan? Bai Wuhen, dari keluarga Bai Shen, terlihat dingin dan sombong, terlihat sangat kejam. Mereka berdiri di kehampaan, dengan segel dewa bermekaran di antara alis mereka, dan tubuh mereka bermandikan cahaya redup, seolah-olah mereka benar-benar mulia seperti dewa. Semuanya memiliki keanggunan yang luar biasa dan pengaruh yang luar biasa. Jika kamu tidak memberinya cara untuk bertahan hidup, dia tidak akan bisa menggunakan keterampilan rahasia klan naga beberapa kali, dan dia tidak akan bisa mengubah dunia. Tiba-tiba, kekuatan darah dewa di tubuh mereka meledak secara terpisah, dan kemudian menjadi satu. Seperti 7 samudera luas yang saling bertumpukan, kekuatan suci yang sangat besar jatuh, bergulung, menghancurkan langit dan bumi. Ledakan. Tekanan seperti itu bahkan menyebabkan monumen pembunuh dewa setinggi 1000 kaki pun bergetar. Melihat paksaan menimpa Lin Yun, rambut panjangnya tergerai liar, pakaiannya terus berkibar, dan kekuatan pedangnya juga cenderung berantakan. Gu Jun dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan senyuman di wajah mereka. Bagaimanapun, mereka hanyalah penyihir ilmu pedang. Bagaimana seseorang bisa bersaing dengan darah dewa? Berdengung. Namun saat ini, terjadi perubahan mendadak. Di lautan pedang jauh di antara alis Lin Yun, niat pedang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan satu sama lain, dan suara nyaring seperti guntur di langit.
Saat berikutnya, pori-pori di seluruh tubuh Lin Yun terbuka, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak. Terjadi ledakan, dan ketujuh orang di udara mengerang pada saat bersamaan, dan langsung terlempar. Setelah mendarat, mata merah keluar dari sudut mulut mereka. Apa yang terjadi? Niat pedangnya telah berubah. Ekspresi aneh muncul di mata beberapa orang. Mereka mendongak dan ekspresi mereka langsung tercengang. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Seluruh tubuh Lin Yun bermandikan api emas, dan cahaya keemasan di matanya berubah menjadi api, tubuhnya lurus seperti pedang, dan di belakangnya, matahari terbit menembus langit dan melompat keluar. Ledakan. Dia seperti matahari, muncul di depan beberapa orang. Kekuatan pedang ini menusuk mata beberapa orang dengan rasa sakit yang luar biasa. Setengah langkah dari niat pedang Hao Yang. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua tokoh berpengaruh dalam keluarga berdarah dewa sangat terkejut. Niat pedang Hao Yang juga merupakan niat pedang tingkat 8. Niat pedang tingkat 8 adalah alam yang bahkan sulit dikuasai oleh Sage Agung. Seorang kultivator pedang dari keluarga barbar sebenarnya telah mengembangkan niat pedangnya sedemikian rupa. Ayo pergi bersama, kita tidak bisa menahan diri. Bai Wuhen, yang sebelumnya mengancam akan menghancurkan Lin Yun, memiliki tatapan kejam di matanya. Korbankan tubuh dewa, kuali ilahi surga yang sunyi. Pedang ilahi pemecah bintang. Segel langit kuno yang terbakar. Pedang pembunuh naga. Masing-masing dari mereka mengorbankan senjata suci Xingyao, atau mengambil pusaka keluarga, atau mendorong tubuh dewa hingga batasnya. Tapi begitu mereka bergerak, sebuah suara terdengar di telinga mereka pada saat yang bersamaan. 3.000 jalan, hanya pedang yang paling kuat. Saat dia mendengar suara itu, Lin Yun membuka matanya dan meraung, tapi dia mengambil inisiatif untuk bertarung. Berdengung. Lebih cepat dari miliknya adalah pedang pemakaman bunga. Pemakaman bunga muncul dari hatinya dan berubah menjadi aliran cahaya. Lin Yun mengikuti dari belakang, api Haoyang yang menyala di matanya meluap dari rongganya dan mengayunkan kembang api yang panjang. Satu orang dan satu pedang, pamer tanpa rasa takut. Bab 2329 jangan pernah memikirkannya. Tidak ada yang menyangka Lin Yun akan mengambil inisiatif saat ini, yang di luar dugaan semua orang. Pemakaman bunga ada di depan, dan Lin Yun di belakang. Seorang pria dan pedang melintasi langit, tetapi dalam sekejap mata, Lin Yun adalah orang pertama yang bertemu Gu Jun. Di mata Gu Jun, Lin Yun bermandikan cahaya keemasan dan bersinar seperti dewa. Hong Mengki. Gu Jun tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dia mengorbankan semua tubuh dewa giok emas dan Hong Mengki, menggunakan semua metode tanpa syarat. Tapi setelah satu kali pertemuan, Lin Yun mengulurkan tangannya untuk memegang pemakaman bunga, dan dengan sapuan keras, bunga itu terbang menjauh. Bang! Sebelum Gu Jun sempat bereaksi, kulit seperti giok di dadanya terkena cahaya pedang dan segera terlempar. Klik, klik, klik. Tubuh dewa emas dan giok hancur hampir seketika, dan dengan berkah Hong Mengki, itu sama sekali tidak mampu menghalangi niat pedang Haoyang. Fiuh! Gu Jun berlutut dengan satu kaki, wajahnya pucat, dan rasa sakit yang hebat menyebar dari hatinya ke Kuan Seng. Segera, dia menyadari dengan ngeri bahwa pedang itu tidak hanya mematahkan tubuh emasnya, tetapi juga memotong beberapa tulang rusuk, dan bahkan jantungnya patah menjadi 5 kelopak. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia berlatih? Gu Jun terkejut, merasa bahwa Lin Yun jauh lebih kuat daripada kultivator pedang lainnya untuk kultivator pedang yang sama. Sebuah pedang menghempaskan mereka, dan Lin Yun bergegas menuju 6 orang lainnya tanpa melihat. Tubuhnya berputar, cahaya pedang meraung, dan bayangan di belakangnya tumpang tindih, mematahkan semua gerakan membunuh 6 orang lainnya. Tekan dia dan jangan biarkan dia mengerahkan setengah kekuatan niat pedang Haoyang. Liu Aohan terkejut dan menjadi pucat, dialah yang pertama tenang, masing-masing dari 6 orang mengorbankan tubuh dewa mereka, dan energi Hong Meng terus-menerus dilepaskan dari ramuan emas. Ledakan. Dengan ledakan Hong Mengki, kekuatan surga memberkati Liu Aohan dan yang lainnya, dan kekuatan suci masing-masing mulai meledak perlahan. Setelah Holy Lord melewati malapetaka angin dan api, dia dapat menarik kekuatan Grand Meng dari jalan surga. Setiap kali dia mengatasi kesengsaraan, itu adalah ujian bagi jalan surga. Setelah melewatinya, Hong Mengki ini secara alami akan memiliki kekuatan surga. Tapi niat pedang Lin Yun terlalu kuat, dan dengan sedikit gerakan pikirannya, domain pedang Changlong dilepaskan. 6 orang yang nyaris tidak bisa menekan Lin Yun segera menjadi tidak mampu menahan diri. Dentang, dentang, dentang. Dalam sekejap mata, Lin Yun bertarung dalam lusinan gerakan dengan 6 orang, dan kemudian menghempaskan mereka dengan pedang.
Seperti seorang nabi, Lin Yun tiba-tiba naik ke udara, lalu berbalik dan mendarat di pilar batu di kejauhan, tepat pada saat melihat serangan diam-diam Gu Jun. Gu Jun melompat ke udara, mendongak dan melihat mata Lin Yun, dan langsung ketakutan. Kemarilah. Lin Yun mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan genggaman Changlong meledak, dan kekuatan hisap yang agung merobek ruang itu menjadi sebuah lubang. Panggilan. Seolah sedang berteleportasi, Gu Jun dicengkeram leher Lin Yun, dan terus meronta dengan kakinya di udara. Apa yang ingin kamu lakukan? Gu Jun menatap tatapan dingin Lin Yun dan begitu ketakutan hingga tungkai dan kakinya gemetar sesaat, dia mengalami ketakutan terbesar dalam hidupnya. Bersenang-senanglah denganmu. Lin Yun melompat turun, memegang tubuh Gu Jun dan mengayunkannya ke tanah. Lantai kerasnya dicetak dengan pola dewa kuno yang bahkan guru suci tidak dapat hancurkan. Pada saat ini, Gu Jun menghantam tanah bola-balik seperti pohon willow. Bahkan jika dia mengolah tubuh Dewa Emas dan Giok, dia tidak dapat menahan siksaan seperti itu. Setiap kali dia memukulnya, dia bisa mendengar suara patah tulang. Lepaskan Gu Jun. Liu Aohan dan yang lainnya terkejut dan terbang dengan cepat. Bagus sekali. Lin Yun tertawa keras dan membuang Gu Jun yang seperti anjing mati itu. Ekspresi kelompok itu sedikit berubah dan mereka dengan cepat bubar. Jika kamu tidak menginginkannya, maka aku akan melakukannya. Melihat sekelompok orang tidak menjemput Gu Jun, Lin Yun mengulurkan tangannya dan menarik kembali Gu Jun seperti bola karet. Semua orang ternganga saat melihat adegan ini. Tokoh berpengaruh dalam keluarga dewa kuno diperlakukan dengan santai seperti mainan di tangan Lin Yun. Namun sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Saya melihat Lin Yun menghunus pedangnya di udara, dan Zanhua keluar dengan tangannya, menggambar busur cahaya untuk menghentikan 6 orang di belakangnya. Niat pedang di tangan kanannya tetap ada dan dia menariknya ke arah Gu Jun yang menariknya. Klik. Kekosongan itu pecah dan suara pedang meledak. Cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tubuh Gu Jun saat Gu Jun diusir. Lin Yun memiliki benda yang terang dan mempesona di tangannya. Energi suci melonjak di antara telapak tangannya, dan cahayanya menyilaukan. Sumber suci. Itu sumber suci Gu Jun. Ya Tuhan, apa-apaan ini? Lin Yun menggali sumber suci Gu Jun. Ini terlalu menakutkan. Gu Jun selalu mengomel tentang menggali sumber suci Lin Yun dan memurnikan buah Supreme Dao di dalamnya, tapi sekarang Lin Yun telah menggalinya. Ini agak menakutkan. Tampaknya Lin Yun memang telah bertoleransi sebelumnya. Mungkinkah Lin Yun tidak mengetahui aturan Gunung Tianhuang, dia hanya tahu bahwa dia tidak bisa membunuh orang, dan Gu Jun terus mengomelinya, tapi dia mengingatkan Lin Yun. Adegan ini begitu berdarah dan mengejutkan sehingga menimbulkan seruan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan sekelompok orang yang melihat ke bawah di tingkat kedua tampak sangat terkejut. Saudara Jun, pemimpin keluarga Gu lainnya memeluk Gu Jun, terlihat kaget dan marah. Kabar baiknya adalah Gu Jun belum mati. Kabar buruknya adalah Gu Jun sudah mati. Dia tidak lagi memiliki aturan jalan suci, dia tiba-tiba terputus dari alam suci, dan sekarang dia hanya memiliki tingkat kultivasi alam hidup dan mati. Kabar buruknya adalah Gu Jun kemungkinan besar bahkan tidak akan mampu mempertahankan tingkat kultivasinya di alam hidup dan mati. Tulangnya telah dihancurkan oleh Lin Yun sebelumnya, dan dengan banyak luka, dia mungkin tidak bisa memasuki alam hidup dan mati, apalagi alam suci. Lin Yun, beraninya kamu menghujat. Kamu sangat berani. Sekelompok orang segera melarikan diri dengan ekspresi marah, tetapi ketika Lin Yun mengulurkan tangan untuk mengambil pemakaman bunga terbang, sekilas, sekelompok orang itu terhuyung ketakutan dan segera mundur. Gu Xing, yang sebelumnya berteriak-teriak ingin menghancurkan Lin Yun sampai mati, sekarang tidak marah sama sekali. Lin Yun sangat berani. Dia berkata jika orang membayar harga, mereka pasti akan membayar harga. Dia mengatakan intinya ada di sini dan tidak ada yang boleh menyentuhnya. Sebagai penanam pedang, mengapa kita harus takut akan pertempuran? Tidak peduli apa keluarga darah dewa, jika Anda berani memprovokasi mereka, semuanya akan berakhir dengan satu orang dan satu pedang. Sekelompok orang ketakutan dan awalnya ingin mengerumuni dan memukuli Lin Yun, tetapi ketika Lin Yun melirik, tungkai dan kakinya gemetar. Jangan berani naik. Apa yang harus saya lakukan jika sumber suci ditambang? Balaskan aku. Balas dendam, kata Gu Jun dengan marah. Wajah Gu Xing pucat, dan bibirnya bergetar saat dia berkata, saudaraku, mari bersabar. Pangeran tidak ada di sini, dan ini adalah akhir dunia. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Yang lain merasa sedih dan tidak berani berkata apa-apa. Penghinaan melintas di mata Lin Yun, dan dia terlalu malas untuk memperhatikan sampah-sampah ini,
dia mengangkat kepalanya dan melihat keenam pria kuat lainnya dari keluarga berdarah dewa yang tampak linglung. Mereka semua adalah tokoh berpengaruh, mereka berasal dari keluarga darah dewa, mereka mulia dan tidak dapat diganggu-gugat, tetapi mereka juga tidak masuk akal, mereka menyendiri dan mengabaikan semua makhluk hidup. Lin Yun, kamu. Beraninya kamu menggali sumber suci Gujun, kamu bajingan fana, tahukah kamu apa yang telah kamu lakukan? Liu Aohan dari keluarga Liu Shen merasakan kulit kepalanya mati rasa saat melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Adegan ini benar-benar menembus inti kelompok orang-orang dari keluarga darah ilahi ini. Tak satu pun dari mereka pernah bermimpi hal seperti ini akan terjadi. Menurut logika mereka, hanya mereka yang menindas Lin Yun, hanya mereka yang menggali sumber suci Lin Yun, dan mereka tidak akan pernah membiarkan Lin Yun melawan. Jika Lin Yun menolak, mereka akan menjadi marah dan menganggapnya tidak masuk akal. Saya sudah lama mengatakan bahwa jika Anda tidak menyentuh keuntungan Lin, jika tidak, semua tanggung jawab akan berada di tangan keluarga darah ilahi Anda. Lin Yun tampak acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, Anda bertanggung jawab atas konsekuensinya. Lakukan. Hancurkan dia. Jika tren ini tidak bertahan selamanya, dan jika kita tidak menyingkirkan putra ini, kita, keluarga berdarah dewa, tidak akan merasa malu di masa depan. Mereka tahu betul bahwa mereka harus mundur dari Lin Yun, jika tidak, mereka akan mendapat masalah jika mencoba menindas orang lain di masa depan. Pemakaman bunga, apakah kamu mendengar itu? Mata Lin Yun lembut dan dia melihat pedang di tangannya dengan senyuman di wajahnya. Berdengung. Pemakaman bunga terus bergetar, seolah menanggapi Lin Yun. Pada saat ini, seluruh tubuh Lin Yun berubah drastis, dan keunggulan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari tubuh Lin Yun. Tak tertandingi di dunia, tak tertandingi dalam keunggulan. Itulah gaya tiada taraf milik playboy yang terkubur. Pemakaman bunga sedang marah. Pada saat ini, Liu Aohan dan yang lainnya memiliki ekspresi di satu sisi, dan sedikit kemarahan muncul di mata Liu Aohan. Jangan khawatir tentang aturannya, bunuh saja dia dan itu saja. Liu Aohan adalah orang pertama yang mengambil tindakan, dia menggunakan keterampilan rahasia keluarganya hingga batasnya, itu adalah teknik telapak tangan yang tak terkalahkan. Itu disebut bintang patah. Liu Aohan mengandalkan teknik telapak tangan ini untuk merajalela dan tidak pernah dikalahkan oleh rekan-rekannya. Ledakan. Dalam satu tarikan napas, dia melambaikan 990 sinar telapak tangan, setiap sinar telapak tangan menghancurkan sebuah bintang, dan setiap bintang meledak. Visi penghancuran bintang-bintang, dikombinasikan dengan 3 jalan tertingginya, segera mencapai tingkat kekuatan suci yang tak tertandingi. Cahaya bintang sangat menyilaukan sehingga sulit untuk melihatnya secara langsung. Sosok berpengaruh di keluarga Baisen mengeluarkan raungan panjang, dan darah di tubuhnya mulai membara. Dia menggunakan semacam teknik rahasia, dan sambil memutar tangannya, dia melepaskan gelombang kuno, aneh dan jahat. Sepertinya mereka sedang menari semacam tarian pengorbanan, dan semua orang merasakan aura berbahaya, yang membuat bulu kuduk orang berdiri. Yang lain, tanpa kecuali, semuanya menggunakan keahlian unik mereka. Tapi ketika Lin Yun menghunus pedangnya, dunia segera menjadi sunyi. Dia mengangkat tangannya ke langit, dan segel matahari dan bulan naga ilahi dengan cepat diaktifkan. Dalam satu tarikan napas, 9.000 limbu melesat ke langit. Ledakan. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. 9.000 limbu seperti air terjun yang menjulang ke langit. Seluruh langit tampak tertopang, langit menjadi lebih tinggi, dan kekuatan pedang Lin Yun menjadi tak terbatas dan luas. Ledakan. Setengah langkah kemudian, niat pedang Hao yang jatuh ke kain sutra, dan api memasak minyak, dan suara yang menggemparkan bumi segera meletus. Lin Yun memaksimalkan keuntungan dari niat pedangnya. Dia seperti pedang kaktus, dengan satu pikiran, dia membuat dunia melebar dan bahkan gunung Tianhuang menjadi lebih kecil. Ekspresi 6 orang yang datang untuk membunuh segera berubah. Mereka ngeri saat mengetahui bahwa Lin Yun, yang berjarak 100 meter, tampak seperti ribuan mil jauhnya. Tidak peduli seberapa dekat Anda tidak akan pernah bisa mendekat. Kain sutra terbang semakin tinggi, dan Lin Yun sepertinya tidak berada di antara dunia dan dunia, tetapi juga seolah ada di mana-mana, membuat kulit kepala orang mati rasa. Pencapaian dalam ilmu pedang sungguh luar biasa. 6 orang yang bertarung dengannya semuanya putus asa. Gerakan membunuh yang mereka banggakan sama sekali tidak memadai di depan pedang ini. Pedang ini membuat orang putus asa. Di mata mereka, Lin Yun berdiri melayang di udara, mengangkat langit dan bumi.
Bukan saja dia tidak bisa mendekati lawannya, tetapi kekuatan pedangnya belum jatuh, dan Qi Hongmeng serta tekanan Dao Suci di tubuhnya hampir tidak dapat dipertahankan. Ilmu pedang ajaib macam apa ini? Sangat lucu. Aku bisa melihat beberapa petunjuk tentang keterampilan rahasia klan naga, tapi selain itu, tidak ada petunjuk sama sekali. Orang ini terlalu kuat. Ilmu pedangnya telah mencapai titik di mana wilayahnya tidak dapat dibatasi. Aku percaya padanya bahkan jika dia dikatakan sebagai reinkarnasi Dewa Pedang. Ada banyak kultivator pedang di lapangan, mereka semua adalah kultivator pedang muda dan orang kuat di alam suci. Tapi tanpa kecuali, mereka semua tidak bisa memahami gerakan Lin Yun. Berdebar. Sebelum Lin Yun mengayunkan pedangnya, keenam orang itu benar-benar putus asa. Liu Aohan adalah orang pertama yang tidak bisa bertahan dan berlutut dengan sentakan. Kubur pria tampan itu, Liu Aohan sudah menyerah. Buk-buk. Yang lain juga berlutut satu demi satu. Tidak ada perlawanan sama sekali, hanya keputusasaan yang tak ada habisnya di hati mereka. Pemakaman Tuan Muda, tolong biarkan saya menunggu. Aku tidak akan berani menunggu lebih lama lagi. Selama kita tidak menggali sumber suci kita, semuanya bisa dibicarakan. Mereka berlutut dan bahkan bersujud. Ini berlebihan. Itu benar-benar menumbangkan kesan orang biasa terhadap keluarga darah ilahi. Saya tidak menyangka bahwa keluarga darah ilahi, yang menyendiri dan sombong, akan memiliki sisi yang menyedihkan. Namun nyatanya, orang-orang yang memiliki darah bangsawan dan kelebihan yang tiada taraf sejak lahir jauh lebih takut mati dibandingkan para pemimpin yang dibunuh selangkah demi selangkah. Semuanya, kenapa kamu mengatakan ini? Siapa yang tidak tahu bahwa aku selalu memiliki temperamen yang baik? Lin Yun di udara memandang mereka dengan senyuman di wajahnya, sehangat angin musim semi. Liu Aohan dan yang lainnya menghela nafas lega, tetapi ketika mereka melihat ke atas dan melihat senyuman di wajah Lin Yun, mereka bergidik dan semua terkejut. Tapi suasananya telah meningkat hingga saat ini. Aku berjanji padamu, tidak ada orang lain yang akan setuju. Lin Yun menyipitkan matanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, kamu seharusnya menjadi orang tak berguna yang akan hidup damai untuk waktu yang lama. Membiarkanmu pergi. Jangan pernah memikirkannya. Bab 2330 Playboy ada di sini. Kamu seharusnya menjadi orang yang tidak berguna dan hidup dalam damai selama sisa hidupmu. Lin Yun menyipitkan matanya sedikit dan tersenyum, tapi rasa dingin yang tersembunyi jauh di matanya membuat semua orang merasa ketakutan. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Liu Aohan dan yang lainnya sangat putus asa, mereka dipaksa ke dalam situasi putus asa dan mereka sudah berlutut untuk memohon belas kasihan, tetapi mereka tetap menolak untuk melepaskan mereka. Brengsek, lawan dia. Hal terburuk yang bisa kita lakukan adalah binasa bersama. Melihat tekad Lin Yun, 6 orang yang berlutut di tanah benar-benar putus asa, dan ekspresi kekejaman muncul di mata mereka. Mereka berjuang untuk bangkit dan ingin meledakkan ramuan emas. Kematian bersama. Jangan pernah memikirkannya. Lin Yun berdiri di kehampaan. Saat sekelompok orang berpikir, dia mengayunkan pedangnya ke bawah. Sungguh pedang yang luar biasa. Terbungkus dalam kekuatan tak terbatas dari 9.000 kain sutra, saat cahaya pedang jatuh, Yuan suci dan baju besi suci beberapa orang semuanya dipotong-potong. Bang bang bang. Mereka memiliki banyak harta rahasia penyelamat hidup yang diwarisi dari keluarga mereka, yang dapat melindungi hidup mereka di saat kritis hidup dan mati. Tapi itu semua tidak berguna di depan pedang ini, apakah itu harta rahasia atau baju besi suci, semuanya tidak berguna di depan pedang puncak dengan setengah langkah niat pedang Haoyang. Setengah langkah niat pedang Haoyang sudah cukup untuk menantang langit. Dengan tambahan 9.000 kain sutra yang dicetak dengan pola dewa, ada juga berkah dari 2 kanon pedang tiada taraf dan domain pedang Changlong. Pedang ini tidak terkalahkan. Sebelum semua orang bisa meledakkan ramuan emas itu sendiri, mereka terlempar, Lin Yun memotong lutut sekelompok orang dengan pedang di udara. Klik, klik, klik. Mereka berlutut di tanah lagi, dan ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat kain sutra melesat lewat, langsung menembus mereka yang telah kehilangan perlindungan. Saat kain sutra itu diambil kembali, ada 6 sein yuan lagi di atasnya. Setiap orang yang melihat pemandangan ini tidak bisa berkata-kata, dan mereka semua ketakutan. Termasuk kelompok kultivator pedang yang mengikuti Lin Yun. Meskipun mereka meneriakkan slogan-slogan, dengan pedang di tangan, mereka membunuh anjing dewa. Namun jika mereka benar-benar dibiarkan menghadapi adegan ini, mereka mungkin tidak akan bisa melakukannya sama sekali. Ketika sekelompok orang ini berlutut dan memohon belas kasihan, mereka tidak akan benar-benar membunuh. Tapi Lin Yun berbeda.
berlutut dan memohon ampun lalu melepaskanmu. Jika Anda menyentuh intinya, Anda pasti akan mendapatkannya kembali 10 kali lipat. Masih ada beberapa aturan di Gunung Tianhuang, jika tidak, dengan amarah Lin Yun, dia akan membunuh semuanya. Dilihat dari efek sebenarnya, menggali sumber suci lebih tidak nyaman daripada membunuh mereka. Mulai sekarang, meskipun kelompok orang ini berasal dari keluarga darah dewa, mereka hanya dapat bertahan hidup di dunia ini sebagai sampah. Di depan monumen pembunuhan dewa terjadi kekacauan. Keenam orang itu digali dari sumber suci, dan masing-masing dari mereka berlutut seperti anjing mati, tidak bisa berkata-kata sama sekali. Penghinaan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setidaknya dalam sejarah Gunung Tianhuang, tidak pernah terjadi hal yang keterlaluan seperti itu. Lin Yun terlalu mengejutkan semua orang. Itu terlalu kuat. Apakah ini kekuatan setengah langkah dari niat pedang Haoyang? Benar-benar menakutkan. Kekuatan Lin Yun saat ini mungkin cukup untuk menempati peringkat 100 teratas dalam peringkat naga terguling. Dia hanya berada di ranah inti emas sekarang. Jika dia selamat dari bencana angin dan api dan menguasai energi Hongmeng, dia mungkin akan memilikinya. Tempat di 30 besar. Ini belum bisa dikatakan. Bagaimanapun, daftar naga yang digulingkan tidak hanya melibatkan 3000 dunia, tetapi juga banyak tempat suci abadi dan warisan kuno. Dia baru saja keluar dari Kunlun. Lin Yun jatuh dari langit, dan 9000 kain sutra masuk ke dalam tubuhnya. Dia melihat kembali semuanya. Orang-orang yang tersisa di keluarga darah ilahi semuanya terdiam dan tidak berani berbicara sama sekali. Lin Yun tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia berbalik dan menunjuk dengan tajam. Pemakaman bunga meraung ke langit, terus menjulang di depan monumen pembunuh dewa, melewati satu demi satu nama. Lihat, Lin Yun akan meninggalkan namanya. Saya menantikannya. Saya tidak tahu seberapa jauh dia bisa melangkah. Mata semua orang berbinar dan mereka semua menantikannya. Setelah beberapa saat, saya menemui beberapa perlawanan. Ao Jue, Ji Zixi dan yang lainnya melangkah maju dan mendekati Lin Yun. Seberapa tinggi yang kamu inginkan? Ao Jue memandang Lin Yun dan berkata dengan rasa ingin tahu. Dalam adegan tadi, penampilan Lin Yun dapat dianggap sepenuhnya menaklukkan pemimpin iblis ini. Ini adalah kultivasi pedang yang sebenarnya. Apapun yang kamu inginkan, itu saja. Lin Yun tidak memperhatikan, dan mengambil setengah langkah dengan niat pedang Haoyang, dan Zhan Hua melaju ke depan dengan ganas. Kemudian, di bawah kendali Lin Yun dari kejauhan, dia menulis kata-kata, kubur nona muda Lin Yun. Jika dia mau, dia bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi itu tidak masalah, lagi pula, pertarungan yang terus-menerus memakan terlalu banyak, dan bahkan niat pedang pun tidak banyak yang tersisa. Dia mengatakan yang sebenarnya, dan itu sudah cukup. Ledakan. Namun begitu dia menulis namanya, monumen pembunuh dewa meledak dengan getaran yang tak terbayangkan, diikuti oleh cahaya keemasan setinggi ribuan kaki yang bermekaran seperti kelopak bunga. Ledakan. Seberkas cahaya keemasan melesat ke langit dari monumen pembunuh dewa, dan meledak, cahaya keemasan lainnya meledak, dan 9 cahaya emas mekar secara berurutan. 3 buah emas aneh jatuh di antara langit dan bumi, mata Lin Yun berbinar, dia sangat prihatin dengan buah aneh ini sekarang. Setelah tiba di alam Tianhuang, kultivasi Lin Yun telah melonjak, dan imbalannya tidak terbayangkan. Namun sumber dayanya hampir semuanya habis. Hongmeng Qi. Lin Yun melihat 3 buah aneh di telapak tangannya, dia tidak bisa membaca namanya, tapi dia bisa merasakan kayanya energi Hongmeng di buah aneh itu. Sekarang saya merasa lebih bahagia, barang bagus. Apakah ini yang kamu katakan? Sudut mulut Ao Jue bergerak-gerak, dan dia memandang Lin Yun dengan sedikit kepahitan, kamu baru saja mengambil 9 lampu emas begitu saja. Apa pendapatmu tentang orang sebelumnya yang mengambil 9 lampu emas? Dia adalah seorang jenius yang diakui. Siapa? Sang Guan Jue. Lin Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, apa hubungannya denganku? Apa ini? Dia memandang Lin Jiangxian dan bertanya. Dia adalah kepala alam Changyun dan harus mengenali objek ini. Ini adalah buah sumber api. Qi Hongmeng di dalamnya telah dilunakkan oleh api surga. Ini memiliki manfaat yang tak terbayangkan bagi para biksu di alam angin dan api. Lin Jiangxian berkata dengan jujur, selama ada yang muncul di hari kerja, harganya bisa sangat mahal di rumah lelang. Bagus. Lin Yun tersenyum dan menyimpannya dengan puas. Lin Yun sedang mengobrol dengan orang lain dengan santai, tapi dia tidak tahu bahwa jauh di lubuk hati setiap orang, sudah ada gelombang yang mengejutkan. Gali saja 7 sumber suci. Dengan gerakan santai ini, dia langsung mengambil 3 buah sumber api, yang sungguh mengejutkan.
Gan, apakah orang ini manusia? Ini sangat berlebihan. 9 sinar cahaya keemasan dan 3 buah api meledak secara acak. Buah sumber api di alam Tian Huang dimurnikan oleh leluhur ilahi Tian Huang dan memiliki nilai yang tak terbayangkan. Dia sangat santai. Apakah dia benar-benar tidak tahu betapa menggemparkannya hal yang telah dia lakukan? Apa pendapat Sang Guan Jue tentang ini? Setiap biksu yang hadir dapat melihat bahwa Lin Yun tidak berusaha sebaik mungkin. Jika Anda benar-benar ingin berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan nama, Anda harus istirahat 2 jam agar diri Anda kembali ke puncak. Tapi sekarang, Lin Yun hanya melambai setelah pertempuran. Saya harus mengatakan, gaya ini memang sangat menawan. Banyak biksu wanita yang hadir memandang Lin Yun dengan mata cemerlang, Lin Yun yang sudah tampan menjadi semakin menawan di mata mereka. Selanjutnya, biksu lain juga mulai mencoba meninggalkan nama mereka. Tanpa masalah dari keluarga darah ilahi, proses setiap orang meninggalkan nama mereka sangatlah lancar, dan semua orang mencobanya. Xiong Tiannan mengedipkan mata pada Lin Yun dan berkata sambil tersenyum, Saudara Lin, aku tidak pernah memperhatikan amarahmu sebelumnya. Aku akan menjadi anak yang baik. Aku minta maaf padamu atas kenakalanku sebelumnya, hahaha. Katanya setengah bercanda. Lin Yun berkedip dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, mungkin aku masih menyukai penampilanmu yang nakal. Hahaha, biarkan aku pulih kalau begitu. Xiong Tiannan tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Saat keduanya pertama kali bertemu, Xiong Tiannan sangat arogan dan sombong. Tapi bagaimanapun juga, dia bukanlah penjahat besar dan belum menyentuh inti Lin Yun. Setelah bergaul dengannya, dia bisa dianggap sebagai kenalan hidup atau mati. Hahaha, Saudara Lin benar-benar memiliki sikap raksasa dalam cara iblis. Jika kamu tidak tertarik dengan leluhur ilahi Tian Huang, kamu dapat pergi ke kuil iblis kami untuk bersenang-senang. Kami leluhur iblis pasti akan menyukai amarahmu, kata Ao Jue sambil tersenyum. Lin Yun tersenyum dan berkata, saya selalu memiliki temperamen yang baik, tapi saya tidak ada hubungannya dengan iblis. Mulut Ao Jue bergerak-gerak setelah mendengar ini, apakah dia memiliki temperamen yang baik? Katakan saja, Gu Jun dan Liu Aohan dan yang lainnya pasti tidak akan berani mengatakan apapun. Lin Jiangxian memandang Lin Yun dan berpikir, dia benar-benar orang yang misterius. Dia sangat tegas dalam membunuh sehingga banyak pemimpin iblis tidak dapat melakukannya. Namun ketika Chang Jun dan Si Feng menyinggungnya beberapa kali, mereka tidak melihat Lin Yun mengambil tindakan sedikit pun. Saya percaya Tuan Lin, Lin Jiangxian memikirkan hal ini dan berkata. Lin Yun tersenyum dan berkata, saya tidak salah, saya memiliki temperamen yang sangat baik. Ao Jue memandang Lin Jiangxian, dia merasa pandangan Lin Jiangxian terhadap Lin Yun tidak benar, tapi dia tidak bisa berkata banyak. Segera, Lin Jiangxian, Ao Jue, Ji Zixi dan lainnya juga mulai meninggalkan nama mereka. Baru setelah mereka mencobanya barulah mereka tahu betapa sulitnya bagi Lin Yun untuk melambai dengan santai. Bahkan Lin Jiangxian dan Ji Zixi hanya mendapat 2 buah api. Setelah semua orang meninggalkan nama mereka, mereka semua berkumpul dan datang ke sisi Lin Yun. Dalam sekejap, mereka menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya berisi kekaguman dan kekaguman. Mereka menjadi terkenal, terutama Lin Yun, yang membuat semua orang kagum dengan kekuatannya. Bagaimana dengan dunia liar? Anda bisa membunuh semua orang dengan cara yang sama. Itu terlalu sulit. Saya menghabiskan seluruh upaya saya untuk mendapatkan buah sumber api. Xiong Tian melirik Lin Yun dan berkata, kamu melambaikannya dengan santai. Kesulitannya sangat tinggi. Lin Jiangxian mengangguk, ini memang sulit. Semakin tinggi Anda pergi, semakin besar perlawanannya. Monumen pembunuh dewa ini sungguh tidak mudah. Ji Zixi berkata, monumen pembunuh dewa ini tidak bisa benar-benar membunuh dewa, kan? Saya merasakan niat membunuh, dan ada jejak ketakutan dan ketakutan di darah Dewa Phoenix. Dia sebenarnya bisa menjadi sedikit lebih tinggi, tetapi darah Dewa Phoenix ditekan, dan jiwanya ketakutan. Dia curiga monumen pembunuh dewa ini tidak hanya membunuh dewa sebelumnya, bahkan mungkin telah membunuh banyak binatang purba, bahkan binatang berdarah dewa. Ketika Lin Yun mendengar apa yang mereka katakan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke monumen pembunuh dewa dengan rasa ingin tahu, monumen ini seharusnya memiliki latar belakang yang bagus. Alangkah baiknya jika kucing kecil pencuri itu ada di sini, kucing pencuri ini tidak kenal takut dan mungkin bisa mendapatkan ide untuk membunuh monumen pembunuh dewa. Dengan kekuatan dan ide Bing Feng kecil, upaya gabungan tersebut mungkin benar-benar mampu meruntuhkan monumen pembunuh dewa. Setidaknya itu harus lebih kuat dari artefak suci tertinggi, bukan?
Apa yang Anda pikirkan? Melihat diamnya Lin Yun, Ji Zixi bertanya. Lin Yun tersenyum dan menepisnya dengan santai. Ayo pergi dan ikuti penilaian putaran kedua. Aku sangat penasaran seperti apa penilaian putaran kedua nanti. Lin Yun tersenyum dan memimpin semua orang. Penilaian tingkat pertama berada di tengah gunung, dan lokasi penilaian tingkat kedua telah mencapai 2/3 dari ketinggian Gunung Tianhuang, dengan puncak gunung sudah terlihat. Dalam posisi ini, energi suci sangat melimpah, dan langit dan bumi dipenuhi dengan segala macam pantun Tao yang megah. Dari waktu ke waktu, beberapa suara Taoisme dapat terdengar di telinga. Tampaknya Dewa Langit yang sebenarnya memperhatikan setiap gerakan setiap orang. Ketika semua orang tiba, banyak biksu telah berkumpul di sini. Mereka semua adalah jenius yang telah melewati level pertama lebih awal, dan jauh lebih kuat dari mereka sebelumnya. Lin Yun ada di sini. Apakah dia playboy yang terkubur? Orang ini cukup tampan. Begitu Lin Yun muncul, dia segera menarik perhatian banyak orang, dan ada seruan terkejut. Mereka merendahkan dan melihat beberapa gerakan sebelumnya. Sebagai seseorang yang telah melewati level pertama, dia sangat terkejut saat melihat Lin Yun menggali 7 sumber suci. Tentu saja, ada juga pandangan yang tidak bersahabat.